Ya itu kan orang yang kecewa saja, Marwarar Sirait, ya kan, mungkin kecewa pada PD Perjuangan, keluar masuk Gerindra, dan mau tidak mau, ya kan, gerbongnya ini kan terus dikomporin, menyerahkan KTA. Yang menyerahkan KTA-nya hanya beberapa gelintir orang, itu orang-orang bayaran, ya kan, nah itu terjadi lagi. Nah sehingga saya sampaikan kan beberapa media, gimana pemenangnya santai saja, wah paling enak di DPR RI, ya kan? Paling enak di DPR RI, pejabat negara. Kalau DPRD provinsi bukan pejabat negara, bagian dari pemerintahan daerah. Ya kan? Saya kan berharap PD Perjuangan menang di Jawa Barat, saya ketua DPRD. Kalau ketua DPRD ya bisa menyelesaikan semua, orang bersama-sama gubernur gitu kan, dalam menyusun program sekaligus anggarannya. Jadi banyak yang mengatakan, oh saya ngerti nih Ono Surono kenapa di Jawa Barat, kenapa turun. Daripada kalau di Sunda nih misalnya, lebih baik jadi kepala ucing katanya daripada buntut maung. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Kali ini Petisi Brawijaya menyajikan edisi spesial, yaitu berbincang dengan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, yaitu Kang Ono Surono. Ya, tentunya kita akan membicarakan helatan politik yang akan diselenggarakan secara serentak pada bulan November 2024 ini, yaitu Pilkada 2024. Apa yang ingin disampaikan, apa yang sikap PDIP menyikapi konstelasi politik belakang ini yang dinamikanya begitu cepat. Ya. Mari kita saksikan perbincangan Petisi Brawijaya dengan Kang Ono Surono. Selamat siang Kang Ono. Selamat siang Pak Sigit. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Jadi Petisi Brawijaya adalah sebuah gerakan barisan kebenaran untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Jadi kita berdiri di garis demokrasi untuk menjaga demokrasi. Nah, berkait dengan ini kita ingin membincangkan masalah yang berkaitan dengan kontestasi politik yang akan segera kita hadapi ya. Yang sebentar lagi akan dibukanya pendaftaran. Ya, tanggal 27 Agustus ya. Ternyata belakangan ini kan banyak kejutan ini, yang tadinya kelihatan cair, sekarang kelihatan terpolarisasi sekali. Gitu. Ada beberapa wilayah yang tidak, akhirnya ada satu partai yang tidak bisa punya pasangan untuk mengusung calon gitu ya. Kalau di Jawa Barat gimana, Kang Ono? Ya, dinamika itu kan pasti juga dialami di Jawa Barat. Dan ini bukan hanya pilkada saat ini ya. Mungkin pilkada-pilkada sebelumnya juga kan ada dinamika-dinamika. Dan biasanya dinamika itu ya PD Perjuangan salah satunya yang membuat. Misalnya dulu munculnya Agung Gumelar, munculnya Rieke Diah Pitaloka, atau bahkan misalnya 2018 yang informasi yang ditangkap oleh rakyat Jawa Barat, PDI Perjuangan akan mengusung Ridwan Kamil, ternyata TB Hasanuddin kan itu. Jadi ya, memang dinamika itu ya selalu terjadi di Jawa Barat, termasuk sekarang ya. Cepat sekali itu. Ya, termasuk sekarang misalnya kita dihadirkan misalnya beberapa figur yang mereka dalam satu kubu misalnya, tapi dua-duanya mempunyai keinginan untuk juga mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat. Misalnya Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi, walaupun misalnya terakhir-terakhir ini kita mendengar Deddy di Jawa Barat, Ridwan Kamil di DKI misalnya. Jadi ya memang Jawa Barat sangat dinamis Pak Sigit. Jadi kayaknya mirip dengan beberapa provinsi besar lain ya. Kalau saya perhatikan di DKI Jakarta juga modusnya mirip tuh. Banten juga. Ada 3 provinsi ini kayaknya, di mana Partai Kang Ono terkunci ini, nggak bisa mengusung. Ya karena memang PD Perjuangan tidak bisa mengusung sendiri kan. Beda dengan Jawa Tengah. Walaupun sebenarnya dinamikanya sama. Dinamikanya sama, ada Kapolda, ada Kaisang, ada Sudaryono, dan pada saat mereka mulai mengerucutkan ya kan, ada yang jadi wamen, ya, ada yang ditempatkan dulu di kementerian, ada bahasa mau mendampingi istrinya kuliah, ya kan, itu memang wacana-wacana yang saya yakin terjadi saat ini, dan ini yang memang sangat menarik ya, bagi saya ya. Nah, menyikapi situasi ini dari DPD PDIP Jabar gimana? Ya, tentunya kita kan punya skenario
skenario terbaik dan skenario sedang sekaligus skenario terburuk. Terburuk, Ya kan, ABCD gitu ya. Skenario terbaik itu kan berdasarkan komunikasi saya dengan DPP partai, kita paling tidak dengan partai yang pemenang di Jawa Barat, yaitu Gerindra. Komunikasi saya dengan Pak Taufik Hidayat sebagai Ketua Gerindra Jawa Barat sudah kami lakukan. Katanya figur Deddy Mulyadi dari Gerindra juga kita sudah melakukan komunikasi. Dan pada akhirnya memang keputusan DPP dan Ketua Umum Gerindra ya disampaikan oleh beliau-beliau ini. Nah, yang kedua dengan Golkar, kita pun telah melakukan komunikasi dengan Golkar Jawa Barat, dan hasilnya pun kan sama, bahwa ya menunggu keputusan DPP Partai Golkar. Lalu kemudian kita pun komunikasi misalnya dengan PAN, dengan Bima Arya saya ketemu, dan tetap hasilnya menunggu keputusan DPP PAN. Lalu kita juga bergeser kan, kita pun melakukan komunikasi dengan partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju. Kebetulan kita kan masih sering komunikasi di koalisi yang sama-sama mengusung Pak Ganjar dengan P3 misalnya di sini di Jawa Barat ini mempunyai 6 kursi. 6 ya? Ya, 6 kursi kita pun melakukan komunikasi dengan P3, ditambah misalnya dengan PKS. PKS ada 19 kursi, lalu kita juga komunikasi dengan Nasdem, lalu dengan PKB. Ya, figur-figurnya misalnya di PKS ada Pak Haru, di P3 ada Pak UU, lalu di Nasdem ada Pak Ilham, kemudian di PKB yang terakhir kita mendengar ada Pak Kiai Acep Adang Ruhiyat kan itu. Ya, kita pun melakukan komunikasi. Nah, sehingga ya tentunya skenario yang kedua, bagaimana juga kita menjalin ya, kerjasama dengan partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju. Kalau skenario yang terburuk, ya nggak tahu ya, kita menunggu saja. Tapi PD Perjuangan pasti juga sudah menyiapkan terkait dengan skenario terburuknya seperti apa. Iya. Jadi dengan kondisi seperti ini, makanya saya sering menyampaikan PD Perjuangan sangat fleksibel. Kalau dulu misalnya PD Perjuangan bisa mengusung sendiri, terus juga ada keinginan ataupun niat misalnya PD Perjuangan hanya di posisi nomor 1 atau misalnya hanya untuk calon gubernur saja, maka sekarang ini kita fleksibel. Kita bisa di nomor 1 dan bisa kita di nomor 2. Ya. Karena pada awalnya kan pasca Pilpres kemarin ada yang mengatakan bahwa koalisi ini sebenarnya Kim ini cair gitu ya. Jadi belum tentu berlaku di pilkada. Ya. Tapi belakangan kan mengerucut tuh, mengeras tuh. Betul, dan memang gini, Pak Sigit ya pemilu-pemilu sebelumnya, koalisi yang ada di tingkat nasional, terutama yang mengusung Pilpres, itu tidak secara otomatis terjadi di provinsi dan kabupaten kota, karena beda peta politik, beda kekuatan, beda kepentingan ya, beda figur-figur yang kuat misalnya di situ. Jadi masih sangat cair. Nah, mungkin inilah sesuatu hal yang harus menjadi perhatian ya. Kalau memang Koalisi Indonesia Maju ya bisa terbentuk sampai tingkat kabupaten kota, wah, saya apresiasi. Dan saat ini kan sudah banyak misalnya di seluruh Indonesia yang saya tahu lah ya, di tingkat kabupaten kota banyak misalnya PD Perjuangan dengan Golkar, banyak pula dengan Gerindra misalnya. Tapi di tingkat provinsi mungkin agak sulit ya. Kayak kasus di Bekasi ya, kota. Ya, di Bekasi kita belum memutuskan kita. Kalau di Jawa Barat sampai dengan saat ini tidak ada kabupaten kota pun yang mengusulkan misalnya dengan Gerindra ya. Dengan Gerindra sampai saat ini ya.
Tapi komunikasi memang masih terjalin di beberapa kabupaten kota. Terus misalnya yang sudah diusulkan dari tingkat bawah itu, misalnya sudah ada kesepahaman antara PD Perjuangan dengan Golkar di Sumedang. Tapi kita sudah clear, misalnya PD Perjuangan sudah clear, tapi Golkarnya tidak kunjung memberikan kepastian terkait dengan opsi itu. Nah, sehingga apakah memang khususnya koalisi Indonesia Maju ya akan terbentuk sampai kabupaten kota di seluruh Indonesia, menurut saya akan sulit ya kalau misalnya sampai ke kabupaten kota ya. Tapi kalau misalnya ada istilah koalisi Indonesia Maju Plus ya mungkin saja gitu kan, hadirnya partai di luar koalisi Indonesia Maju untuk mendukung pasangan yang diusung oleh Kim dan juga partai lain. Tapi di tingkat provinsi ya, khususnya tadi di Jawa misalnya, di Jawa bahkan Bali misalnya, Jawa Tengah, atau ya termasuk Jawa Tengah, ya kita melihat kecenderungan mereka agak solid ya untuk membangun koalisi Kim dengan tambahan plusnya itu. Tapi ngomong-ngomong ya, ini kalau kondisi seperti ini kan seolah ada usaha ini, apa istilahnya, memangkas PDIP ini ya, supaya terkucil gitu dari ya PD Perjuangan ya biasa, ya. Dikucilkan menjadi biasa, Ya. Dan bukan hanya sekarang. Dari zaman dulu, dari zaman Orde Baru, PD Perjuangan, PDI dikucilkan. Ya. Tapi yang saya habis pikir gini kan, dulu waktu PDIP menang itu kan mereka tidak ikut, begitu masuk berjalan mereka ikut. Justru sekarang dulu mereka ikut, ini yang ikut mendepak dulu yang menang gitu. Ya. Agak ironis gitu menurut saya. Ya, banyak yang mengatakan bahwa PD Perjuangan menang 2014, PD Perjuangan punya presiden. Lalu PD Perjuangan menang 2019, PD Perjuangan punya presiden, dan PD Perjuangan tidak melakukan hal-hal yang sekarang ini dilakukan oleh mereka. Iya. PD Perjuangan memberikan kesempatan kepada partai lain, figur-figur lain untuk bergabung sama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, menjaga negara ini untuk bisa bekerja secara maksimal. Jadi kalaupun upaya mereka seperti itu ya, dalam arti meninggalkan PD Perjuangan, menurut saya tidak membuat PD Perjuangan khawatir. Dalam arti kita masih bisa berkontribusi untuk rakyat. Paling tidak kita memberikan fungsi kontrol kepada pemerintah di level apapun, baik level pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Makanya tadi skenario terburuk pun sudah kita siapkan Pak Sigit. Ya. Kalau dari sudut pandang demokrasi, partisipasi publik dalam seperti ini, menurut Kang Ono gimana ya? Apakah akan melemahkan partisipasi? Ya menurut saya dengan beberapa statement DPP partai ya, bahwa PD Perjuangan yang saat ini belum memberikan jawaban apakah berada di dalam atau berada di luar sesuai dengan hasil Rakernas yang lalu, diserahkan nanti keputusannya kepada Ibu Ketua Umum. Tapi ada satu narasi yang kita dengar dan dibangun, misalnya satu prinsip, satu ciri negara demokrasi itu ya ada kontrol. Siapa yang melakukan kontrol? Ya lembaga legislatif, DPR, yang melakukan kontrol kepada presiden. Pada saat semua partai masuk ke dalam pemerintahannya Prabowo Gibran, berarti kan saya khawatir tidak akan ada kontrol lagi, ya kan, dari partai-partai itu. Berarti ciri negara demokrasinya sudah hilang. Iya. Demokrasi prosedural. Iya, ya kan itu. Esensinya nggak dapat. Dan PD Perjuangan 2004, 2009, 2009, 2014 kita kan tidak berada di dalam pemerintahan. Dan kita mampu untuk melakukan kontrol-kontrol itu. Ya. Tapi sekarang ini saya lihat juga upaya untuk mengembosi atau menyingkirkan PDIP Perjuangan di politik nasional itu tidak hanya dari luar, tapi juga digembosin dari dalam, yang kasus kemarin di Subang itu. Ya, itu kan orang yang kecewa saja. Marwarar Sirait, ya kan, mungkin kecewa pada PD Perjuangan, keluar masuk Gerindra.
Dan mau tidak mau, ya kan, gerbongnya ini kan terus dikomporin. Dan kebetulan di Subang itu gerbongnya itu adalah sekretaris DPC, Oh gitu. sekaligus ketua TMP Jawa Barat. Dia tidak terpilih menjadi anggota DPD provinsi. Terus dia bilang dia dicurangi. Di mahkamah, di PD Perjuangan punya mekanisme, ya, siapapun yang merasa dirugikan maka dia berhak untuk melaporkan yang berkaitan dia hilang suara atau apa. Nah, kita sudah berikan fasilitas itu. Tapi sebelum diputuskan oleh Mahkamah Partai, dia sudah membuat narasi bahwa tidak didukung oleh PD Perjuangan, minta keadilan tidak diberikan. Ini belum putus. Gitu. Ya kan, keputusan Mahkamah Partai itu belum ada. Ya kan, tapi kan kompor itu kan terus mungkin, apalagi menghadapi pilkada. Dan kejadian di Subang itu dilakukan pula oleh gerbong yang sama pada saat menjelang pilpres di Kabupaten Majalengka. Ya, betul. Ya kan, dinarasikan ribuan kader PD Perjuangan menyerahkan KTA. Iya. Yang menyerahkan KTA-nya hanya beberapa gelintir orang, itu orang-orang bayaran. Ya kan, nah itu terjadi lagi. Nah, sehingga saya sampaikan kan beberapa media, gimana pemenangnya, santai saja. Kalau semua orang juga tahu di belakangnya itu siapa, ada kepentingan. Apalagi yang kemarin di Subang itu kan sebenarnya dia punya niat juga pingin maju pilkada, pingin berpasangan dengan orang yang dulunya kader PD Perjuangan lalu keluar dari PD Perjuangan. Nah, terus mau kita akomodir lagi orang yang sudah keluar. Ini partai dijadikan apa? Hanya sebagai kendaraan politik. Ya kan, oknum-oknum itu ya nggak bisa lah. Dan PD Perjuangan sangat clear dan tegas, ya kan, terkait dengan bagaimana seorang kader itu untuk bisa berkarir di PD Perjuangan. Jadi aktornya masih sama ya? Sama, dan semua orang juga tahu namanya Marwarar Sirait. Iya kan? Iya. Terus gimana Kang Ono untuk mengkonsolidasikan teman-teman kader PDIP di Jawa Barat untuk menyikapi pilkada ini? Kalau seandainya nanti tidak bisa mengajukan sendiri gitu, mengkonsolidasikan kader. Ya mau tidak mau gini, peraturan perundang-undangan itu kan menyebutkan bahwa semua partai itu wajib untuk mendukung dan mengusung calon kan. Jadi tidak boleh mendukung kotak kosong, atau tidak boleh tidak mendukung. Oh, tidak mendukung pun nggak boleh? Nggak boleh, karena katanya di undang-undang pilkada itu akan ada denda dan tidak boleh ikut pilkada pada pilkada berikutnya. Jadi kalau misalnya mereka sudah berhasil membangun koalisi dan meninggalkan PDI Perjuangan, ya mau tidak mau PDI Perjuangan harus mendukung mereka. Kayak jebakan Batman ya? Ya itu. Iya kan? Oh, jadi tidak boleh bersikap tidak memilih. Kalau dulu bisa. Sekarang udah nggak bisa? Sekarang udah nggak bisa. Jadi harus mendukung. Jadi kalau PDI Perjuangan tidak cukup kursi, terus kita ditinggalkan, ya kita dukung mereka. Jadi menurut undang-undang harus begitu ya? Iya. Walaupun misalnya dukungannya bertepuk sebelah tangan misalnya gitu kan. Dukungan pasif gitu juga nggak apa-apa? Iya, dukungan pasif ya, asal mendukung saja. Iya, pokoknya gitu. Misalnya mereka terbentuk nih. Ya. Terus kita ditinggalin. Ya kan, tinggalin. Kan tidak ada komunikasi nih. Ya, nah, ngapain juga diajak-ajak, udah dia sendiri. Ya tapi secara undang-undang kita harus mendukung mereka kan gitu. Ya kan, coba dipikirkan. Iya. Coba situasi semacam ini. Ini hanya berlaku pada saat pilkada sekarang serentak ini? Iya, mulai sekarang. Pilkada sebelumnya enggak ya padahal ya? Enggak ya, kalau menurut saya enggak ya. Jadi memang di set up semua harus satu poros gitu ya? Agak ini juga ya Kang ya? Menyedihkan juga ya kondisinya begini. Jadi kayak orang harus nggak mau harus mengikuti satu poros, tidak boleh berbeda gitu loh. Ya itulah bicara demokrasi sekarang. Kalau melihat di Jawa Barat ini kan memang tadi seperti Kang Ono bilang dinamikanya cukup cepat ya. Kira-kira nanti di injury time tuh ada cahaya nggak tuh misalkan? Ya ujungnya kan gini, kepastian terkait dengan koalisi pada saat mereka mendaftarkan ke KPU. Berapa pasang, maka akan sangat ditentukan jam 12 atau jam 00
Tanggal 2. jam 12 jam 24.00 tanggal 29. Ya kita lihat saja. Kita lihat apakah memang apa yang diharapkan rakyat bisa terjadi demokrasi yang sesungguhnya, artinya banyak calon. Ya, supaya mereka bisa memilih calon yang paling baik di antara calon lainnya, atau pokoknya hanya tadi misalnya satu saja misalnya. Tapi bagi kader PDIP Jabar sendiri berdampak nggak dengan kondisi seperti ini, Kang? Gimana? Berdampak nggak situasi ini buat kader PDIP? Ya pasti ada dampak ya, pasti ada dampak. Kira-kira seperti apa di suara Pasti di akan dampak. Ya paling tidak kan biasanya gini, pilkada itu kalau kita tidak mempunyai figur yang kuat, ya, paling tidak ya kita ambil hikmahnya bahwa ini menjadi sarana konsolidasi partai. Paling tidak kita akan mengecek kembali, ya, sekuat apa pengurus kita di tingkat anak ranting, PAC, DPC dan sebagainya. Paling tidak kita bisa mengukur kualitas kader-kader kita yang duduk di lembaga struktural partai dan di lembaga legislatif partai, yang mereka saat ini sebentar lagi pada dilantik kan. Kita akan ukur seberapa loyal sih mereka terhadap partai, seberapa patuh mereka menjalankan instruksi partai, ya, seberapa kencangnya mereka gitu kan untuk memenangkan kepala daerah, wakil kepala daerah yang diusung oleh partai. Ya, jadi selain pilkada bicara menang kalah, kita juga bicara terkait dengan konsolidasi organisasi. Kalau dari beberapa relawan yang kabarnya juga sudah mulai, sebenarnya ada relawan yang akan mendukung Kang Ono juga ya di pilkada Jabar ini ya. Mereka sudah menyatakan sikap atau gimana, Kang? Ya ada beberapa teman-teman lah, ada petani, ada nelayan, ada mahasiswa, ada ya teman-teman adalah sudah ada beberapa relawan, dan mereka kan sangat berharap memang terjadi perubahan lah, hal-hal yang sebelumnya terjadi di Jawa Barat misalnya, karena banyak faktor lah yang saat ini permasalahan dasar di Jawa Barat pun juga belum terselesaikan. Kami dari Petisi Brawijaya juga akan mendukung Kang Ono. Oh siap pasti gitu. Jadi kita menunggu kepastian gitu. Ya, jadi intinya ya mohon doanya supaya lancar. Ya, support itu. Ya, mohon doanya supaya lancar. Nah, kalaupun memang saya nanti benar-benar diusung, ya saya ucapkan terima kasih kepada Petisi Brawijaya yang sudah menyampaikan tadi yang disampaikan Pak Sigit. Ya. Jadi ngomong-ngomong, jadi memang petanya itu sekarang masih ini ya, masih sulit ditebak. Ya, menurut saya 2 minggu lagi udah akan jelas lah. Jelas lah ya. Walaupun masih ada suara solid katanya gitu, tapi belum tentu nanti solid di belakang juga kan ya. Kan banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media ya pasca misalnya kemarin Golkar udah step line. Iya. Kan masih ada peluang dong. Nah, saya selalu jawab ke DPP saja deh karena bolanya sudah di partai. Sembari kita pun menunggu sebenarnya. Iya. Karena tadi proposalnya sudah kita sampaikan ke DPP. Kalau tidak dengan Gerindra, tidak dengan Golkar, maka kita akan ada opsi dengan Partai A, figurnya ini sudah kita sampaikan ke DPP partai. Karena kan memang yang memutuskan adalah DPP partai. Ya. Kalau secara pribadi, Kang Ono menyikapinya gimana, Kang? Saya pribadi, situasi ini. Ya, saya sih mengalir ya. Iya. Saya ini kan dari DPR di kabupaten 1 periode, lalu di DPR RI 2 periode, sekarang turun ke provinsi, dan itu pun menjadi bukti saya mengalir. Kalau tidak mengalir, saya akan mempertahankan di DPR RI. Wah, paling enak di DPR RI, iya kan? Paling enak di DPR RI, pejabat negara. Kalau DPRD provinsi bukan pejabat negara, bagian dari pemerintahan daerah. Kewenangannya tidak seluas DPR RI. Tapi saya mengalir, karena apa? Sebagai konsekuensi, saya ketua DPD PD Perjuangan Jawa Barat. Saya ingin lebih fokus saya di Jawa Barat. Dekat dengan konstituen gitu. Iya. Dan dari karir di struktural partai pun, dari mulai wakil bendahara PAC, naik ke sekretaris DPC, naik ke wakil ketua DPC, wakil ketua DPD, sekarang ketua DPD, ya mengalir. Mungkin 2019 ya kan, mungkin saya satu-satunya orang yang memang tidak
tidak terekam misalnya untuk mempunyai keinginan menjadi ketua DPD partai. Tapi kan perintah Ibu, perintah Mas Prananda Prabowo waktu itu, udah kamu di Jawa Barat ambil ketua. Oh ya siap kalau memang ini perintah. Jadi saya mengalir Pak Sigit, dan saya sampai dengan DPR RI yang mungkin tidak semua orang bisa ya, jangankan jadinya, jadi calon pun juga susah gitu kan. Itu harus ya kan? Susah. Ya alhamdulillah, iya, saya sudah diberi kesempatan oleh Ibu Ketua Umum, oleh Pak Sekjen, oleh Mas Prananda, sampai bisa pada posisi seperti ini. Sehingga ke depan misalnya, saya tidak jadi calon gubernur atau wakil gubernur, depan mata saya sudah DPRD Provinsi Jawa Barat. Tapi mikirnya agak sedikit ini ya, melenceng ya Kang Ono ini ya. Kalau DPR RI itu kan udah berusaha orang pertahankan di sana selama mungkin tuh, kalau sampai akhir hayat kalau bisa gitu ya. Tapi justru Kang Ono itu malah. Ya, sekarang kan gini, pada saat saya menjadi anggota Komisi 4 dan mengurusi dapil saya, konstituen saya, maka saya tidak akan jauh-jauh dari permasalahan pertanian, kelautan, perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan masalah pangan. Itulah bidang-bidang Komisi 4. Kalaupun saya harus bergeser ke luar wilayah yang saya punya sejarah, misalnya saya menjadi ketua umum masyarakat perikanan Nusantara. Di Jawa Barat misalnya selain Indramayu ada Subang, ada Bekasi, ada Pangandaran, ada Cianjur, ada Sukabumi yang mempunyai wilayah pesisir. Maka saya juga menyisikan, ya kan, misalnya program-program aspirasi saya untuk mereka juga. Di bidang pertanian pun sama, karena saya dekat juga dengan komunitas petani, misalnya teman-teman KTNA, HKTI, misalnya di beberapa kabupaten kota, maka saya pun bisa bantu. Tapi saya akan mengalami kendala, misalnya pada saat ada kader partai, jangankan di luar dapil saya, di dalam dapil saya saja, pada saat mereka mengaspirasikan jalan, mereka mengaspirasikan terkait dengan bantuan modal untuk UMKM, mereka mengajukan misalnya bantuan untuk dilakukan pelatihan kepada pemuda-pemuda rawan sosial. Mereka mempunyai masalah pada saat anaknya masuk sekolah yang dimintai pungutan-pungutan itu misalnya. Atau mereka merasa kesulitan misalnya akan berobat ke Hasan Sadikin dengan antrian yang sangat panjang untuk melakukan kemoterapi. Nah, sehingga pada saat saya di Komisi 4, saya sih mungkin bisa bantu, walaupun tidak secara langsung. Saya koordinasi dengan teman-teman DPR RI, saya koordinasi dengan teman-teman DPRD, saya koordinasi dengan teman-teman di kepala daerah, wakil kepala daerah yang merupakan kader PD Perjuangan. Tapi tidak semuanya akan berjalan mulus kan gitu. Dan saya berpikir kalau saya menjadi pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, maka mempunyai peluang untuk bisa membantu di semua hal yang dilaporkan ke saya. Jadi simpelnya seperti itu. Ya kan, saya kan berharap PD Perjuangan menang di Jawa Barat, saya ketua DPRD. Kalau ketua DPRD ya bisa menyelesaikan semua, orang bersama-sama gubernur gitu kan, dalam menyusun program sekaligus anggarannya. Jadi banyak yang mengatakan, oh saya ngerti nih Ono Surono kenapa di Jawa Barat, kenapa turun. Daripada kalau di Sunda nih misalnya, lebih baik jadi kepala ucing katanya daripada buntut maung. Ya, lebih baik jadi kepalanya kucing daripada buntutnya macan. Harimau ya. Ya kan, jadi walaupun kewenangannya atau kekuatannya lebih sedikit, ya, tapi dia pimpinan di situlah seperti itu. Kalau di DPR RI, kemungkinan sih saya tetap di anggota ya, kemungkinan. Jadi ya udahlah. Kecuali ada penugasan partai ya. Iya, tapi kan saya merasa penugasan partai saya kan di Jawa Barat. Makanya saya melihat ya udah, saya fokus saja di Jawa Barat. Ini ngomong-ngomong soal ini ya, modus Pilpres apakah terulang lagi? Bakal terulang lagi di Jawa Barat nih, kayak kemarin bansos yang jor-joran besar-besaran ini kan. Kabarnya di beberapa daerah sudah mulai muncul gitu menjelang pilkada ini. Di Jawa Barat kita belum tahu ya. Kang Ono. Saya sih merasa akan terjadi lagi ya. Saya sih merasa akan terjadi lagi. Karena memang kondisi rakyat ini sedang sulit.
angka pengangguran ini kan meningkat. Ya, betul. Di Jawa Barat itu 70% tuh pengangguran tuh dari angkatan kerja, artinya anak-anak muda. Ya. Saya yakin juga dengan inflasi beras, minyak dan sebagainya, biasanya rumusnya kan akan meningkatkan juga penduduk miskin. Ya, betul. Sehingga pada saat bicara meningkatnya penduduk miskin, meningkatnya pengangguran, mereka akan berperilaku pragmatis. Siapa yang memberi, mereka yang akan dipilih. Dan program-program bantuan pemerintah ini sangat diharapkan oleh calon-calon gubernur, bupati, wali kota. Ya. Siapa yang dekat dengan kekuasaan, maka mereka bisa mendapatkan akses, ya kan? Merubah bantuan pemerintah itu menjadi bantuan dari mereka, kan bisa seperti itu. Iya, betul. Ya kan, jadi ya nanti kita lihat saja, ya kan, seperti apa. Tapi saya sih melihat ada indikasi hal yang sama terjadi seperti Pilpres yang lalu ya. Karena kondisi rakyat setahun yang lalu juga saat ini tidak sedang baik-baik saja, malahan lebih terpuruk menurut saya. Ya. Jadi ya meskipun mereka misalnya Kim Plus ini kan udah satu, tapi masih kayaknya kalau nggak ada bansos mereka masih kurang percaya diri juga ternyata ya. Ya sekarang gini, siapa sih orang yang mampu bertarung berturut-turut dengan logistik yang disiapkan secara personal? Iya betul ya. Ya kan? Kecuali memang dia pengusaha terstruktural, masif, sistematis ya. TMS. Oke Kang Ono, makasih atas waktunya ini ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada Petisi Brawijaya untuk berbincang-bincang tentang Pilkada Jabar dan kesanggupan dan persiapan Kang Ono menyambut Pilkada ini. Mungkin bisa diberikan closing statement Kang Ono untuk teman-teman yang sekarang masih berjuang juga di tempat lain, juga untuk kader-kader PDIP di Jawa Barat, Mas. Ya. Mungkin bisa disampaikan ke sana. Ya, terima kasih Pak Sigit, terima kasih Petisi Brawijaya. Saya telah diundang dalam podcast ini dan saya berharap tentunya kepada seluruh masyarakat Jawa Barat kita akan menghadapi Pilkada di Jawa Barat, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan tentunya kita berharap ya siapapun pemimpinnya kuncinya ada di rakyat. Apakah rakyat akan bertindak secara pragmatis, tidak mengukur apa yang menjadi komitmen ke depan? Ya menurut saya jangan sampai seperti itu. Maka saya harapkan rakyat Jawa Barat benar-benar cerdas untuk memilih. Dan kepada kader PD Perjuangan kita terus solid, kompak, ya kita menghadapi pilkada. Karena tentunya pilkada ini juga bukan semata-mata untuk mengejar kekuasaan, tapi kekuasaan itulah yang untuk bagaimana kita bisa membantu rakyat. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Terima kasih Kang Ono. Terima kasih Pak. Selamat sore. Ya, tadi pembincangan Petisi Brawijaya dengan Kang Ono Surono, Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Menarik sekali apa yang ingin disampaikan tadi oleh Kang Ono ya. Bagaimana PDIP ternyata tidak patah arang menyikapi situasi politik yang memang tidak berpihak kepada PDIP Jawa Barat, tapi beliau masih optimis dan tetap memberikan semangat kepada para kader-kadernya untuk menapak masa depan perpolitikan Indonesia dengan lebih optimis lagi. Setidaknya ini jadikan suatu konsolidasi partai untuk menapak perhelatan politik yang akan diselenggarakan beberapa tahun kemudian. Ya, semoga semangat ini bisa kita keluarkan juga kepada calon-calon lain yang saat ini mungkin mentok atau tidak bisa mencalonkan diri karena partainya tidak mendapatkan pasangan dari partai lainnya. Ya, tetap semangat dan merdeka.